Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab yang berjudul Logika Agama. Dan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang wali dan kekeramatan. Baik, orang seringkali mengkaitkan antara wali dan kekeramatan. Keramat diartikan sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia, bisa karena ketakwaan kepada Tuhan. Juga berarti suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain, barang atau tempat suci. Pandangan ini mungkin ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Seorang wali tidak mutlak memiliki kekeramatan seperti makna di atas. Sebaiknya siapa yang mampu memberikan efek magis atau psikologis atau mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa belum tentu wali dan tidak harus juga karena ketakwaannya. Maka kata dasar kata wali adalah dekat. Dari sini kita bisa memahami kemudian berkembang makna-makna baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Allah menjadi wali atau dekat terhadap semua makhluk dan juga wali secara khusus terhadap orang-orang mukmin. Kedekatan Allah kepada makhluknya berarti pengetahuannya tentang mereka dan kedekatannya terhadap orang-orang mukmin. Di samping pengetahuannya, juga cinta, bantuan, perlindungan, dan rahmatnya. Karena itu Allah berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Lahum tusarra'u fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekuatan atau atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Quran surat Yunus ayat 62 dan ayat 64. Dukungan dan perlindungan positif dari siapapun bersumber dari Allah dan atas izinnya. Karena itu dapat dimengerti pernyataannya bahwa siapa yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali atau tidak dilindungi dan dibantu olehnya, maka yang bersangkutan tidak lagi akan dapat menemukan wali lain yang perlindungan dan pertolongannya seperti yang diuraikan di dalam ayat di atas tadi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 107, Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidaklah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, dan tidak bagimu selain Allah satu wali atau pelindung maupun penolong baginya atau penolong. Al-Baqarah ayat 107. Kewalian atau waliyat ada Allah kepada orang-orang mukmin antara lain berupa petunjuk dan anugerahnya kepada akal dan jiwa mereka, sehingga tidak ada kekuasaan bagi seorang atas orang lain menyangkut kepercayaannya. Allah telah menganugerahkan kepada setiap insan potensi untuk
percaya dan berkat bantuan Allah itulah orang-orang mukmin meraih keimanan, bahkan meningkatkan keimanannya. Dan berkat bantuan dan perlindungannya, orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa godaan was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 201. Ini berbeda dengan orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali atau panutan atau pembela mereka. Setan membelokkan manusia dari fitrahnya yang suci kepada kekotoran jiwa. Bukan hanya potensi hidayah dan taufik Allah yang menandai kedekatannya kepada yang beriman, kedekatannya dalam arti cinta, perlindungan, dan bantuannya sangat beragam. Bahkan menurut pakar tafsir Al-Imam Ar-Razi, kedekatan itu tidak terbayangkan. Seorang wali Allah yang dekat dan mendekat kepadanya dengan menelusuri jalan kebenaran akan mendapatkan hal-hal yang sulit. Kalau enggan berkata, mustahil dilukiskan dengan kata-kata. Dan karena itu dipesankan oleh pakar-pakar bidang ini agar pengalaman rohani yang dialami hendaknya dirahasiakan, karena sangat mungkin bila disampaikan akan diingkari oleh yang tidak menelusuri jalan yang ditelusuri oleh sang wali. Imam Al-Ghazali rahimahumullah mendefinisikan bahwa al-wali sebagai dia yang mencintai, yang membela. Karena itu ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekuatan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Karena itu, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang terhadapnya. Demikian firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Tapi catatannya adalah wali yang mana? Tentu wali yang benar-benar wali. Kalau dia hanya mengaku menjadi wali, itu tidak ada perang yang akan dilakukan oleh Allah. Tetapi kalau dia benar-benar wali, tentu wali yang dimaksud adalah wali Allah. Wali yang tunduk patuh kepada Allah. Bukan wali atau mengaku diri menjadi wali dan dia bisa menghibuli orang. Wali yang sesungguhnya adalah wali yang dekat dengan Allah dan ucapannya selaras dengan apa yang diucapkan, yang dilakukannya. Maka wali terbesar itu sesungguhnya adalah wali Allah, itu adalah wali yang dekat dengan Allah, wali yang taat kepada Rasulullah, wali yang taat dengan prinsip-prinsip agama. Bahkan banyak orang mencari wali kemana-mana, padahal sesungguhnya wali yang paling dekat itulah orang tuanya. Ya, itulah kalau orang tua itu adalah orang yang dikatakan wali, maka yang patut kita hormati adalah orang tua kita dan wajib kita hormati kepada orang tua kita. Nah, oleh karena itu, kata wali disandang oleh manusia beriman, berarti pecinta Allah, pecinta Rasul, pendukung serta pembela ajarannya. Tahapan pertama yang harus menghiasi jiwanya adalah iradah, kehendak, yakni muncul hasrat dan keinginan yang kuat untuk berpegang teguh pada jalan yang membimbing kepada kebenaran. Atau iradah adalah gejolak api cinta. Bila api ini disulut dalam kalbu, manusia akan menanggapi seruan kebenaran. Begitu pula tulisan yang disampaikan oleh Abdul Razak Al-Kasayani. Iradah adalah kerinduan yang dirasakan manusia tatkala menemukan dirinya kesepian dan tak berdaya, serta ingin bersatu dengan kebenaran, sehingga ia tidak lagi merasakan kesepian dan ketidakberdayaan. Begitulah yang ditulis oleh Ibnu Sina mengutip tulisan Abdul Razak Al-Kasayani. Pada saat seorang menjadi wali Allah, maka ia juga telah meneladani Allah sebagai wali yang mencurahkan cinta
kepada makhluknya, memberikan perlindungan termasuk terhadap mereka yang berlaku aniaya. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zulman au mazluman au kama qala Nabi SAW, bantulah saudaramu yang berlaku aniaya dan dianiaya. Mendengar ini sahabat-sahabat beliau bertanya, ini yang dianiaya maka bagaimana membela yang menganiaya? Nabi SAW menjawab, dengan menghalangi melakukan penganiayaan, karena yang demikian itu adalah pembelaan untuknya. Hadis riwayat Bukhari melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itulah uraian Al-Quran dan hadis tentang wali dan makna-makna yang terbaca di atas menunjukkan bahwa tidak ada penekanan yang diberikan oleh kedua sumber ajaran itu menyangkut kerahmatan dalam pengertian yang dipahami oleh masyarakat dan pengguna bahasa Indonesia. Bagaimana dengan hal luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa seperti yang dipahami selama ini? Ilmuwan dan para pakar tasawuf tidak menolaknya mentah-mentah. Di dalam Quran surat An-Naml ayat 38 dan seterusnya dikemukakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan para stafnya dari manusia dan jin yang bertanya tentang siapa di antara mereka yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba yang berada di Yaman dan membawanya ke Palestina, tempat pusat pemerintahan Nabi yang juga raja itu. Jin mengajukan kemampuannya dalam batas setengah hari, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, qala allazina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfaka falamma ra'a mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani asku am akfur wa man sakara fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan datang kepadamu dengan sebelum matamu berkedip. Maka tatkala dia melihatnya terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Liyabluwani aaskuru am akfur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Berbeda pendapat ulama tentang siapa yang mendatangkan singgasana itu dalam sekejap. Namun yang jelas ia adalah manusia. Dan kemampuan itu lahir dari ilmu yang dimilikinya. Sedangkan ilmu itu bersumber dari Alkitab, yakni kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Perlu dicatat oleh kita bahwa ketika Al-Quran atau Sunnah memuji seorang yang memiliki ilmu, maka itu berarti yang bersangkutan telah mengamalkan ilmunya. Karena ilmu yang hanya menjadi hiasan lidah akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Dan adapun yang diamalkan, maka itulah yang menjadi cahaya penerang bagi perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, seorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius. Walau dari jenis jin, manusia paling tidak memiliki 4 daya pokok, yaitu daya fisik, yang bila diasah dapat melahirkan keterampilan, kemudian daya pikir yang menghasilkan ilmu dan teknologi, kemudian daya qalbu yang membuahkan iman, serta dampak-dampak yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah daya hidup yang menjadikan pemiliknya mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang mengasah daya itu melahirkan aneka yang sangat mengagumkan.
mengagumkan. Perhatikanlah pemilihan pemain biliar atau akrobatik atau sepak bola yang melatih fisiknya. Ia dapat melakukan aneka gerak yang tidak dapat dilakukan oleh orang kebanyakan. Demikian juga yang mengasah daya pikirnya dengan aneka kemajuan ilmu pengetahuan yang dinikmati dan dikagumi dewasa ini, dan yang oleh generasi yang lalu dinilai mustahil. Nah, yang mengasah daya kolbunya pun akan menghasilkan hal-hal yang tidak ubahnya dengan apa yang dilakukan oleh tokoh yang disebut ayat di atas. Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berasal dari Abu Hurairah. Sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang dekat kepadaku, maka sungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang aku padukan atasnya. Dan tidak pula hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan bila aku mencintainya, menjadilah aku pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan yang dengannya ia menghajar dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila ia bermohon kepadaku, maka aku pasti kabulkan permohonannya. Apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah. Cinta atau ridhonya adalah puncak perjalanan spiritual. Seorang akan dianugerahi kekuatan dalam memahaminya. Artinya bahwa cinta dan ridho adalah merupakan puncak perjalanan spiritual seorang. Begitu penegasan yang dikatakan oleh para pakar tasawuf. Dengan cintanya, seorang akan dianugerahi kekuatan yang menjadikannya dapat menggunakan kekuatan Allah sesuai potensi sebagai makhluk. Dan karenanya dari para pencinta itu, lahir hal-hal yang menurut ukuran manusia biasa adalah suatu yang di luar kebiasaan. Tapi pada hakikatnya itu dapat saja terjadi sebagai anugerah dan tanda kecintaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kemuliaan itulah yang dinamai dengan karamah atau penghargaan atau kemuliaan yang dapat terbentuk hal-hal yang luar biasa. Jika demikian halnya, maka apa yang dikemukakan oleh pakar tasawuf tentang adanya apa yang dinamai karamah atau kekeramatan bukanlah suatu yang serta-merta harus ditolak. Memang untuk masa kini kita harus sangat berhati-hati dan selektif karena kekaburan tentang yang hak dan batil, sihir dan kekeramatan sudah sedemikian kental. Maka bagi orang yang memahami kekeramatan, pahamilah kekeramatan itu sebagai fadliah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai diumbar si ini si itu punya kekeramatan, bahkan yang bercerita pun dia sendiri dia punya kekeramatan, maka hal seperti itu wajib ditolak oleh siapapun. Banyak juga orang-orang yang mengaku dekat kepada Allah serta berbangga dengan keajaiban yang ditampilkannya. Padahal seorang yang dekat kepadanya tidak boleh membanggakan diri, bahkan justru sebaliknya, ia harus menggugat diri dan menilai perjalanan masih jauh. Bahkan Ibnu Athaillah dalam hikamnya menulis bahwa boleh jadi ada yang diberi kekeramatan padahal belum sempurna lagi istiqomahnya. Lam takmilahu istiqomah. Sekali lagi, hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada diri atau melalui seorang tidak harus lahir dari seorang yang dekat kepada Allah. Ulama dan kaum sufi menegaskan bahwa mungkin saja Tuhan berikan kepada orang yang menjauh darinya atau musuh-musuhnya kemampuan untuk menampakkan hal-hal yang luar biasa. Bahkan boleh jadi dengan hal tersebut yang bersangkutan mampu meyakinkan orang lain tentang kebolehan dan kebenarannya.
itulah dilakukan Allah untuk menyeret yang bersangkutan menuju kebiasaannya. Maka kalau yang dibimbing oleh Allah, maka dia akan memiliki kelebihan yang itu adalah merupakan min fadli rabbina, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia. Tetapi ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak dekat, adalah tujuannya adalah terus untuk menyesatkan orang lain. Maka hal ini perlu dijaga. Artinya antara kekeramatan dan kesesatan itu akan menampakkan sisinya ketika dilihat dari sudut pandang agama dan pengetahuan dan akal sehat yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 182. Di dalam firman Allah juga dalam surat Al-Qalam ayat 44 yang artinya, maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dan dari arah yang tidak mereka ketahui. Keluar biasaan yang mereka tampilkan itu tidak dinamai keramatan, tetapi ilham atau ihanah, bukan ilham, tetapi ihanah atau penghinaan. Di dalam buku At-Tatarukh Al-Madhabi At-Tasawuf yang ditulis oleh Kalabazi, menulis kekuatan-kekuatan yang ditampilkan para pendurhaka itu mendatangkan kesombongan dan kecongkakan dalam jiwa mereka, dan mereka membayangkan bahwa kekuatan itu merupakan kekuatan gaib yang pantas mereka terima karena upaya-upaya mereka. Mereka menganggap diri mereka lebih unggul dari hamba-hamba Tuhan yang lain karena mereka tidak tahu ada rencana Tuhan terhadap mereka. Nah, sekali lagi kita harus berkata bahwa tidak semua orang, walau tampak keramatan padanya atau melalui dirinya, otomatis dekat dengan Tuhan dan benar semua tuntunannya. Imam Malik pernah mengakui bahwa ada di antara guru-gurunya yang ia tidak terima periwayatan hadisnya kalau ini telah terjadi pada masa lalu, maka tentu lebih lagi masa kini. Menjadi catatan bagi kita bahwa tidak semua orang yang kita lihat keramatannya luar biasa itu adalah wali, dan tidak semua orang yang tidak memiliki keramatan itu menjadi orang biasa, tapi secara kolbunya dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka membanggakan diri dalam hal ini menjadi seorang yang mungkin dia adalah keturunan dari orang mulia tetapi perilakunya tidak sesuai dengan kemuliaan, maka sungguhnya itu telah mencoreng kemuliaan, keaslian, kenasabannya. Tetapi kalau dia memiliki kemuliaan kemudian dengan ketindihannya, maka itulah yang patut kita contoh. Dan tentu orang yang mulia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya, dengan keilmuannya, dengan pengetahuan yang dia miliki, bukan dengan membanggakan diri dan nasabnya yang tinggi itu. Maka perlu kita menggarisbawahi bahwa secara umum ketika kita memahami seorang yang dekat dengan Allah itu, lihat bagaimana tuntunannya. Banyak tuntunan yang tentu tuntunan itu harus dituntun dengan tuntunan keislaman, tuntunan agama yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Nah, hal inilah yang tentu harus menjadi pokok penting dalam diri kita, bahwa menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak mencerminkan agama kita. Maka tuntunan yang terbaik adalah laksanakan apa yang bisa dilaksanakan dengan tuntunan agama secara baik dan benar, sehingga jalan kita menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita terkait tentang sebut dengan kekeramatan atau keramat. Sehingga orang yang keramat itu tidak harus memiliki kayak apa yang
dibayangkan oleh kita, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kamus tadi, bahwa antara wali dan kekeramatan itu memiliki satu jalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali tentu dia adalah pembimbing, dia adalah penjaga, dia adalah pelindung. Maka pelindung terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wali memiliki kekeramatan. Kekeramatannya itu adalah bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri atau melihat memampukan untuk dibangga-banggakan oleh orang lain. Pada hakikatnya, kekeramatan yang dimiliki itu bisa saja menjadi bencana bagi orang yang menjadi wali itu. Kenapa? Karena dia lupa dengan apa yang dituntun di dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya wali dan kekeramatan terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, memiliki segala kuasa, yang kudrat, yang iradahnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu saja pembahasan kita pada pertemuan ini terkait tentang wali dan kekeramatannya di dalam buku Logika Agama yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraisyhab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.